Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari Selamat malam. kelas 2 TE2 mata kuliah Elektronika Industri dengan dosen pengampu Pak Mikael Eka Prasetyo Widakda. Ini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya Heri Hermawan, lalu ada Muhammad Ramadan Prastia, ada Alvando Mukuan, lalu ada Muhammad Alwi dan Muhammad Adlan Ali. Di sini kami akan menjelaskan eh, traffic traffic light tempat simpang. Untuk penjelasan dari PADA dan juga HMI akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Alvando. Kedengaran nggak suara aku, guys? Ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan SCADA. SCADA itu adalah Supervisor Control and Data Acquisition, yaitu yang mengacu pada sistem yang mengumpulkan data dari berbagai data dari berbagai kita bisa bilang sensor yang ada di suatu tempat. Itu kita sih sebagai pengontrol yang mengirimkan data ke komputer atau pusat yang akan mengolah atau mengontrol data yang akan diterima tersebut. Sekian penjelasan SCADA dari saya. Terima kasih. Oke, izin menambahkan, jadi SCADA itu pengertian lebih mudahnya, ia bisa mengontrol sebuah komputer atau server dikontrol eh, melalui perangkat dari jarak jauh. Jadi eh, SCADA yang kami gunakan di sini menggunakan aplikasi siapa namanya itu? Cek supervisor. Ya, CX Supervisor. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Pras tentang HMI. Silakan. Baik, baik. Dalam sebuah sistem industri, dalam sistem industri lebih ke otonomisasinya, itu tuh sangat berperan penting, yaitu SCADA dan HMI. Di mana SCADA dan HMI ini menjadi penghubung antara mesin dengan eh, dengan manusia, ataupun dia menjadikan eh, sebagai human interface, sehingga kita tahu apa yang terjadi dalam mesin. Nah, pada HMI itu atau human machine interface itu, dia merupakan sebuah sistem yang dapat mempertemukan seorang manusia atau operator dengan mesin, sehingga HMI ini dapat mengendalikan dan menunjukkan status baik yang dilakukan secara manual ataupun secara visual di dalam sebuah komputer yang bersifat real time. HMI ini juga sebagai user interface untuk mengontrol yang terjadi dalam manufaktur ataupun mesin. Sehingga dengan adanya HMI ini dapat membuat human atau manusia ataupun operator itu dapat melihat apa yang sedang terjadi pada operasi mesin. Apakah berjalan sesuai dengan set point yang telah ditentukan, ataupun untuk mengendalikan secara real time. Jadi HM ini terlihat langsung eh, di depan mesin, biasa diletakkan dekat mesin sehingga bisa dilihat dan dikontrol oleh operator. Jadi fungsi HMI itu yaitu sebagai interface langsung yang terhubung dengan mesin. Dan fungsi dari SCADA ini hampir mirip, namun pada SCADA ini dia tuh hanya dikontrol dari jarak jauh, sehingga dia hanya menampilkan data yang sedang terjadi. Untuk bagian pengontrolan, itu dia tidak terlalu banyak yang bisa dikontrol menggunakan SCADA, karena lebih baiknya itu menggunakan HMI karena dia langsung terhubung dengan mesin. Seperti itu. HMI-nya ada di sini.
Ini adalah tampilan HMI-nya. Ini adalah tampilan HMI dari lampu lalu lintas 4 simpang telah dibuat. Baik, jika ada yang dilanjutkan, silakan. Baik, terima kasih penjelasannya dari Pras tentang HMI dan SKADA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hadlan Ali tentang bagaimana program eh, dari program ini dan juga cara menyambungkan dari program ke CX Supervisory. Silakan, Hadlan. Baik, jadi dalam tes suara Per. Iya, ada. Oh, baik, jadi dalam CX programmer ini yang pertama kita memiliki start untuk memulainya, mohonnya, dan di situ ada untuk menyetopnya, dan langsung saja coba buka anunya ya, desainer yang 2 lapis gitu, halamannya ada 2. Dalam text designer ini kita membuat umbral display untuk menghitung waktu mundur dengan 1 detik, dan setiap lampu itu berdurasi 12 detik, dan itu 3 detik, lampu merah 45 detik, dan programnya bisa dikasih 2 halaman teman teks program. Baik, lanjut ke dalam langsung ke oke. Bawa lagi ya, bawa lagi. Lanjut. Nah, baik, di sini dalam numeral display itu di teks program kita itu binary document atau data pointer untuk memulai, dan itu kita menggunakan 1 detik. Untuk D1 ini yaitu untuk simpang 1, D2 ini 2, D3 ini simpang 3, dan terakhir simpang 4 itu D4. Benar.
Itu saja dari saya. Lanjutkan. Oke, terima kasih penjelasannya dari Adlan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Halwi cara kerja dari simpang 4 traffic light ini. Silakan Halwi. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang cara kerja dari simpang 4 traffic light ini. Di sini temanya dari tugas ini tersebut adalah SCADA ya. Nah, di sini tuh seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Alvando Heri, Ramadan Pras atau Adlan, di situ kita bisa mengontrol traffic light ini bisa dengan handphone, yaitu dengan aplikasi apapun, mungkin kayak TeamViewer, AnyDesk atau anything. Jadi di situ kita bisa mengontrol on off dari layar tersebut. Nah, seperti ini AnyDesk. Di situ ada address atau ada angka-angka yang bisa kita cantumkan ke handphone nanti. Dan di situ kita bisa kontrol langsung dari handphone untuk menyala atau hidupkan on off atau matikan traffic light tersebut yang ada di HMI-nya atau di layar tersebut. Jika di-on-kan, maka dari arah utara akan menyala. Di situ hijau dulu. Hijau di situ di dalam keterangan hijau itu 12 detik, terus pindah ke kuning sekitar 3 detik dan merah 45 detik. Selanjutnya berpindah ke timur, terus ke selatan dan ke barat. Seperti itu cara kerjanya dan sedikit informasi cara kerja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Alwi. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara menyambungkan AnyDesk yang bisa digunakan untuk mengontrol dari jarak jauh sebuah PC atau host ini. Pertama, dari PC host dibuka dulu aplikasi AnyDesk-nya. Lalu untuk yang perangkat di dari jarak jauh juga menggunakan membuka aplikasi AnyDesk-nya. Oke, jadi akan kami lanjutkan. Di sebelah kanan ini ada tampilan PC host yang dipakai Pras dan di sebelah kiri ada tampilan remote atau handphone yang bisa digunakan untuk menyambung ke PC host. Cara pertama yaitu kita harus memasukkan ID dari PC host atau address dari tempat host ke remote, HP remote. Oke. Jadi di situ tertulis addressnya 663.764.952. Lalu selanjutnya disambungkan. Setelah tersambung akan ada tulisan ada seseorang yang ingin berjoin. Lalu untuk passwordnya tidak sebagai password ini langsung bisa di-accept oleh PC host. Nah, di sini kita bisa menggerakkan kursor yang ada di PC host untuk mengkontrol dan juga memonitoring dari PC host dari HP ke PC host. Jadi di situ terlihat ada 2 kursor dan juga ada kursor dari HP remote untuk mengontrol dari jauh. Jadi dengan AnyDesk ini kita bisa mengontrol aplikasi yang ada di PC host menggunakan remote dari jarak jauh. Contohnya untuk mematikan dan menghidupkan lampu dari traffic light 4 simpang ini. Jadi di sini saya akan menekan tombol off. Nah, jadi bisa langsung dikontrol dari lewat HP ke PC host yang ada pada laptopnya Pras. Oke, karena sudah tersambung, mungkin itu aja yang bisa dijelaskan dari cara penggunaan aplikasi AnyDesk ini sebagai SCADA atau pengontrol dari jarak jauh.
Baik, seperti itulah cara meremote atau menampilkan cara kerja dari SCADA, prinsip kerja SCADA dan HMI yang telah kami buat. Eh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.